Nyata terjadi. Dia pengen melihat kamu sakit, ternyata malah dia yang sakit sendiri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ketemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan bahas general reading. Dia ingin melihat kamu sakit, tapi ternyata malah dia yang sakit sendiri. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kita lihat ya di kartu yang pertama. Situasi yang terjadi emang saat ini kamu merasakan betul ya, ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang memang saya rasa juga memiliki beberapa kepentingan, memiliki beberapa niatan-niatan yang kurang baik ya kepada diri kamu. Tapi ya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih sabar. Jangan sampai ada beberapa emosi-emosi yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Ketika kamu itu terpancing emosi secara berlebihan, yang terjadi adalah nanti malah akan mengakibatkan terjadinya beberapa hal buruk yang akan ada di dalam diri kamu. Jadi ya diupayakan pada posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih tenang. Kamu juga harus bisa untuk lebih sabar di dalam menyikapi setiap perkara, di dalam menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Dan memang kalaupun bisa dikatakan saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri. Harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang baik, bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Karena apa? Karena kamu juga terus merasakan beberapa hal baik yang terus terjadi. Dan kemudian di satu sisi yang lainnya, kamu bisa untuk lihat sendiri. Kamu bisa tahu gitu loh, siapa-siapa aja orang yang memiliki niatan kurang baik dengan kamu. Sehingga emang kalaupun bisa disampaikan saat ini, kamu juga sepertinya juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang bagus dan juga bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Jadi kalaupun bisa dikatakan saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa hal yang baik, memahami juga dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian kamu juga tahu orang yang memang memiliki niatan yang kurang baik kepada diri kamu, kamu tahu siapa orangnya. Kamu tahu gitu loh orangnya seperti apa. Sehingga emang kalaupun bisa dikatakan saat ini, dia pun juga saat ini sedang merasakan adanya beberapa situasi yang dimana dia mengalami beberapa hasil yang dimana dia tuh mendendam kepada diri kamu. Sehingga apa? Dia betul-betul punya niatan untuk menjatuhkan kamu, punya niatan untuk berbuat jahat kepada diri kamu, punya niatan untuk menzolimi kamu. Sehingga apa? Sehingga memang situasinya adalah memang dia ini dalam kondisi yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau bisa saya katakan ya memang dia tuh memang didasari karena apa? Didasari karena rasa tidak suka. Didasari karena rasa tidak suka terhadap diri kamu. Sehingga dia tuh juga punya niatan untuk apa? Punya niatan untuk menjatuhkan kamu. Tapi sayangnya memang semakin dia menjatuhkan kamu, dia semakin tidak bisa. Kamu justru semakin kuat gitu loh. Sehingga posisinya apa? Posisinya kamu terus mendapatkan kebaikan, sedangkan dia mendapatkan kesusahan. Karena ketika dia berusaha untuk menjatuhkan kamu, berusaha untuk membuat sakit, justru malah dia sendiri yang sakit. Justru malah dia sendiri yang jatuh gitu loh. Jadi kalaupun bisa dikatakan saat ini, justru malah dia sendiri yang terkena karma. Orang ini pengen ngelihat kamu sakit, tapi ternyata dia yang malah jatuh sakit. Jadi emang kalaupun bisa dikatakan saat ini, dia pun juga saat ini berada dalam satu kondisi yang memang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Dia tuh pengen melihat kamu sakit, tapi ternyata malah dia yang sakit. Dia merasakan adanya beberapa kesialan yang muncul, dia merasakan beberapa masalah-masalah yang terjadi, bertubi-tubi masalah menghampiri dia, dan kemudian dia pun juga merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang dimana memang selalu tumbuh beberapa masalah-masalah yang muncul, selalu tumbuh beberapa masalah-masalah yang terjadi, sehingga apa? Dia pun juga kewalahan. Jujur, dia dalam kondisi yang memang dalam keadaan yang kewalahan untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi.
Dan memang kalaupun bisa dikatakan saat ini, dia pun juga saat ini dalam kondisi yang serba salah gitu loh. Mau maju dia salah, mau mundur dia juga salah. Jadi kalau bisa dikatakan dia pun juga serba kesulitan, serba kebingungan untuk menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang terjadi. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang sering menyendiri, sering melamun, sering terpaku, sering diem tanpa sebab, dan juga sering marah-marah tanpa alasan. Dan kemudian secara segi kondisi fisiknya pun juga dia ini dalam kondisi yang jujur saja sedang menurun. Secara fisik kondisi dia pun juga jujur saja sedang menurun gitu loh. Kenapa? Saya katakan sedang menurun karena emang dalam satu posisi saat ini dia pun juga saat ini pun merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan problem dan juga merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara, kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di dalam posisi diri dia. Sehingga kalaupun bisa dikatakan saat ini dia pun juga saat ini jujur saja dalam kondisi yang betul-betul sedang kewalahan, sedang sakit, sedang mengalami beberapa tekanan-tekanan yang terus terjadi. Sehingga dengan tekanan yang muncul, dengan tekanan yang terjadi, berarti kan memang ini juga mengindikasikan ada beberapa situasi yang tidak sehat yang terjadi pada diri dia. Dan kemudian juga dalam situasi psikologis mereka, psikologis orang ini, saat ini pun dia juga dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dia pun juga sedang berada dalam situasi yang memang juga merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga kalaupun bisa dikatakan dalam tekanan saat ini dia pun juga merasakan tekanan-tekanan yang terus terjadi gitu loh. Sehingga apa bisa terbayang gitu loh, satu masalah belum selesai, dia sudah dihantam dengan masalah yang lainnya. Jadi kalau bisa dikatakan dia pun juga berada dalam situasi yang kewalahan, dalam situasi yang memang bisa dikatakan juga serba kebingungan gitu loh untuk menyelesaikan problematika yang dia rasakan. Sehingga ketika dia dalam kondisi yang kebingungan, maka dia pun juga dalam kondisi yang nggak tahu harus apa. Dia dalam kondisi yang nggak tahu harus bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi ya dalam kondisi saat ini dia pun justru malah jatuh sakit sendiri, jatuh tertimpa tangga, jatuh tertimpa masalah, dan bahkan dia pun juga dalam kondisi yang memang betul-betul keadaannya kewalahan. Dia nggak tahu harus ngapain untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri dia gitu loh. Karena apa? Jujur dia pun juga merasakan kesulitan demi kesulitan yang terus terjadi. Sehingga apa? Orang yang punya niatan buruk dengan kamu justru malah mendapatkan keburukannya terlebih dahulu. Dan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi dia, tapi dia nggak akan pernah kapok. Karena dia pun juga masih akan terus mencoba untuk mencari perkara dan juga mencari gara-gara dengan kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Jaya Hari Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini.